Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas kami yaitu pencemaran meso dan mikroplastik di Kali Surabaya pada segmen Driorejo hingga Karapilang. Tugas statistika industri. Nah, dari kelompok kami itu uh, berjumlah 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Ridho Ahmad, ada Muhammad Farid, dan juga Sinetria Hafiz. Pendahuluan peran Kali Surabaya. Peran Kali Surabaya bagi masyarakat Surabaya sangat vital, yaitu sebagai pemasok utama sumber air baku PDAM yang melayani lebih dari 3 juta penduduk kota Surabaya. Namun, lambat laun makin mengalami penurunan kualitas, diketahui akibat pembuangan sampah ke sungai. Sebanyak 32,5% warga Surabaya yang mengalami di radius 500 m di sekitar Kali Surabaya membuang sampahnya ke sungai. Sedangkan di kota Surabaya tidak sebanyak 8,25% dari sampah total yang dihasilkan masyarakat. Indonesia baru mencapai 33%. Hal tersebut mengakibatkan masih banyak sampah yang tidak dikelola dengan baik. Salah satunya sebanyak 2,9% sampai dibuang ke sungai. Sampah plastik memiliki ketahanan dan sifat persisten produksi yang terus meningkat serta tingkat pemulihan yang rendah. Hal itu menyebabkan akumulasi serpihan plastik di sepanjang garis pantai, di permukiman perairan, di berbagai kedalaman perairan, serta di sediamen. Material dan metode penelitian. Material dan metode penelitiannya itu terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada mode sampling. Sampling dilakukan secara dilakukan pada masing-masing kedalaman yang tersusun dari posisi sampling berdasarkan lebar lokasi sungai, posisi tengah, posisi kanan, dan posisi kiri. Penentunya posisi titik sampling berdasarkan perhitungan proporsional sesuai lembar-lembar. Yang kedua ada sampling meso dan mikroplastik pada permukaan air. Sampling mikroplastik dan mikroplastik pada permukaan air dilakukan dengan cara pengumpulannya penggunaannya manta trawl net. Yang ketiga ada sampling meso dan mikroplastik pada setengah dan dasar kedalaman. Sampling mesoplastik dan mikroplastik pada setengah dan dasar kedalaman mengadopsi metode sampling pada permukaan air. Namun ada beberapa modifikasi pada alat sampling. Terus yang keempat ada sampling air untuk pengukuran suhu, pH, kuat arus, dan berat jenis air. Sampling air di sini menggunakan pengukuran pH, suhu, kuat arus, dan berapa jenis air pada masing-masing titik sampling untuk menghindari adanya extraneous variable. Terus yang terakhir ada sampling pada reference site sebagai bentuk data pendukung untuk penelitian kali ini. Yang dilakukan sampling pada reference site yaitu sumber Kali Brantas. Tentang analisis data. Analisis data kelimpahan meso dan mikroplastik didapatkan dengan satuan jumlah partikel per M3 air. Jumlah partikel didapatkan dari perhitungan dan sortasi manual, sedangkan untuk volume air didapatkan dari luas penampang bukaan mulut pral dikali kecepatan rata-rata arus dikali waktu. Kemudian analisis distribusi vertikal didapatkan dari kelimpahan meso dan mikroplastik di setiap titik pada setiap kedalaman. Sedangkan data distribusi horizontal didapatkan dari kelimpahan meso dan mikroplastik di setiap kedalaman pada penggabungan 3 titik. Nah, tabel berikut adalah titik koordinat titik samplingnya. Dari gambaran umum, Kecamatan Driorejo
berjarak itu 41 km dari pusat kota Gresik dan terletak di ketinggian 11 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah total 5.129,72 hektar yang terdiri dari tanah dan sawah. 1.639,59 hektar perkarangan atau halaman, 2.174,99 hektar tegal atau kebun, 1.052,06 hektar lainnya, 263,8 hektar terbagi menjadi 16 desa, 108 rukun warga, 456 rukun tetangga dengan jumlah penduduk 99,436 jiwa dan pendapatan dan kepadatan 1,938 jiwa per kilometernya. Tingkat pelayanan sampah di Kabupaten Gresik masih sangat kecil, yaitu 20,91%. Paling banyak masyarakat mengelola sampah rumah tangga dengan cara dibakar, 49,43% dibuang ke lahan kosong, 18,21% dan 80,7% dibuang ke sungai. Selanjutnya karakteristik Kali Surabaya. Gambaran umum Kali Surabaya merupakan anak kali beratas yang terbentang sepanjang 41 km, mulai dari Dam Melirip sampai Dam Jagir. Karakteristik Kali Surabaya secara umum kondisi struktur sungai relatif beralur lurus dengan penampang alur yang cukup dalam, berbantaran, dan di beberapa tempat terdapat pulau. Pada bagian hulu dari Dam Melirip sampai Driorejo lebar sungai antara 30-35 meter. Kedalaman tengahnya antara 2-3 meter dan kedalaman pinggir antara 0,5 sampai 1 meter. Sedangkan bagian hilir dari Driorejo sampai Wonokromo lebar sungai antara 50-60 meter. Kedalaman tengahnya antara 3,5 sampai 7 meter dan kedalaman pinggir antara 0,9 sampai 1,5 meter. Berdasarkan penelitian terdahulu sepanjang tahun 2006 sampai 2011, Kali Surabaya menunjukkan perubahan debit yang seragam. Pada bulan Januari hingga Mei, debit berkisaran antara 40 sampai 90 meter per detiknya. Sedangkan bulan Juni hingga Desember kisaran debitnya hanya mencapai 10 sampai 30. Berikut adalah gambar kelimpahan partikel mesoplastik pada 3 titik sampling. Hasil dan pembahasan. Waktu dan kondisi rona lingkungan titik sampling. Sampling dilakukan dalam waktu dan kondisi rona lingkungan tertentu. Data kondisi lingkungan yang diukur antara lain adalah parameter suhu, pH, salinitas, desinitas air sungai, dan kecepatan arus. Hasil pengukuran suhu pada posisi permukaan sungai menunjukkan rata-rata suhu tertinggi yaitu 28,73 derajat Celcius. Nilai pH cenderung tidak menunjukkan perubahan dari permukaan hingga dasar di semua titik sampling. Rata-rata pH adalah 8,4. Range pH tersebut masih sejalan dengan nilai pH rata-rata air sungai di mana banyak ekosistem biota akuatik, yaitu sekitar 7-8,5. Nilai salinitas cenderung meningkat menuju daerah hilir di mana dari titik Driorejo hingga Karangpilang menunjukkan angka kenaikan sebesar 3,5. Nilai densitas pada permukaan tengah dan dasar sungai cenderung mengalami kenaikan pula mendekati daerah hilir, sejalan dengan nilai salinitas yang semakin meningkat ke daerah hilir. Untuk kecepatan air tidak terlalu terjadi fluktuasi yang signifikan dan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,37 m per second. Distribusi kelimpahan
meso dan mikroplastik. Partikel maso dan mikroplastik ditemukan pada semua titik dan semua penampang kedalaman distribusi kelimpahan meso dan mikroplastik pada tiga titik sampling akan disajikan pada gambar berikut. Ini adalah gambar kelimpahan partikel mikroplastik ya pada tiga titik. Terus perbandingan kelimpahan daerah studi dengan reference site kelimpahan partikel mesoplastik di tiga titik sampling menunjukkan nilai tertinggi sebesar 6,67 partikel, sedangkan partikel mikroplastik menunjukkan kelimpahan tertinggi di tiga titik sampling sebesar 13,33 partikel. Sedangkan pada reference site kelimpahan tertinggi partikel mesoplastik sebesar 0,04 partikel. Untuk partikel mikroplastik, kelimpahan tertinggi hanya mencapai 0,5 partikel. Jumlah kelimpahan mesoplastik pada daerah studi 100 kali lebih banyak dibandingkan dengan daerah reference site. Sedangkan jumlah kelimpahan mikroplastik pada daerah studi 25 kali lebih banyak dibandingkan reference site. Salah satu faktor penyebab perbedaan jumlah tersebut kemungkinan adalah kepadatan penduduk di faktor masing-masing daerah. Kepadatan penduduk daerah studi mencapai 1.900 sampai dengan 8.100 jiwa. Sedangkan pada daerah reference site yang terletak di Kecamatan Bulumaji memiliki kepadatan penduduk hanya mencapai 454 jiwa. Penutup kesimpulan, distribusi horizontal mesoplastik dan mikroplastik pada tiga titik sampling menunjukkan fluktuansi dari titik Driorejo ke titik Bumble mengalami penurunan kelimpahan, sedangkan jumlah kelimpahan dari titik Bambe ke titik Kerang Pilang mengalami peningkatan, sedangkan titik distribusi vertikal partikel mesoplastik pada tiga titik mengalami penurunan jumlah kelimpahan mulai permukiman hingga ke dasar. Dari sisi lain, distribusi vertikal partikel mikroplastik cenderung mengalami fluktuasi dalam jumlah kelimpahan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.